Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga antum senantiasa sehat, tetap semangat, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah membahas haid dan nifas, kemudian juga sudah membahas terkait tayamum. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana teori terkait bagaimana cara kita untuk berwudu. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana praktik wudu. Jadi, praktik wudu yang akan kita bahas adalah gabungan antara sunnah berwudu dan rukun wudu. Nah, kalau antum masih bingung terkait sunnah wudu dan rukun wudu, bisa dilihat pada video-video sebelumnya. Dan yang paling penting di sini bahwasanya yang akan kita bahas adalah praktik wudu dari Imam Syafi'i. Jika antum memakai Imam Maliki, Hambali atau Hanafi, ya tidak apa-apa, tapi saya harapkan ketika nanti praktik ya, maka pakai yang mazhabnya Syafi'i. Nah, apa saja tahapan atau dalam berwudu ya? Ada beberapa, ada 9. Yang pertama adalah ada 10. Yang pertama adalah kita berniat. Jadi berniat ini boleh antum lafalkan sebelum berwudu atau ketika mengusap wajah ya, atau membasuh wajah. Jadi ketika membasuh wajah, maka dilakukan di dalam hati. Kalau sebelum, maka dilafalkan. Kalau sebelum berwudu, maka harus boleh dilafalkan, boleh cukup dalam hati. Niatnya adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Aku berniat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Setelah kita berniat, maka kita membasuh tangan terlebih dahulu. Nah, kenapa membasuh tangan terlebih dahulu? Karena ditakutkan ketika kita hendak melakukan wudu, ternyata tangan kita terkena kotoran atau mungkin ada najis dan sebagainya, maka hendaknya kita membasuh tangan terlebih dahulu. Selanjutnya, nah ini ya, berkumur sekaligus memasukkan air ke hidung ya, bukan mengusap air ke hidung, tapi memasukkan air ke hidung. Nah, untuk berkumur ini ya, dan masukkan air ke hidung, sama gerakannya 3 kali. Dan untuk berkumur sebaiknya ya, kita mengusahakan untuk bersiwak, atau kalau sekarang mungkin jarang ada siwak ya, bisa diganti dengan menggosok gigi pakai sikat dan pasta gigi. Karena dalam hadis Rasulullah ya, ketika bersiwak tidak memberatkan umatku untuk melakukan sholat, maka akan diwajibkan. Jadi ini adalah sunnah muakkadnya, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah karena mendekati fardu. Dan untuk memasukkan air ke hidung ya, ini ada indikatornya, ada ciri-cirinya. Ketika kita memasukkan air ke hidung, diharapkan air itu kepala kita itu sampai merasa pening ya. Jika sudah terasa pening, maka air tersebut sudah benar-benar masuk ke dalam hidung kita. Jadi kotoran-kotoran yang ada di hidung, setelah itu kita keluarkan bersama dengan air yang telah kita masukkan. Jadi bukan dimasukkan ke dalam hidung kan, tapi nggak dikeluarkan ya, bukan, tapi tetap dikeluarkan ya, guna untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung. Jadi kita paham gerakannya. Nah, itu langsung ya, gerakannya langsung dari ketika kita mengambil air untuk dimasukkan dalam mulut atau berkumur, kita langsung otomatis masukkan air tersebut ke dalam hidung.
Ya, sebagaimana yang terdapat pada gambar ini. Setelah kita melakukan gerakan berkumur dan masukkan air ke hidung, maka dilanjutkan pada tahapan basuh wajah. Nah, jadi basuh wajah ini tidak hanya pipi, hidung, ya, maksudnya hidung bagian luar, mata, tidak. Tetapi ada batasannya dari paku telinga atau ujung telinga gitu ya. Ya, pinggiran telinga yang batasan dengan wajah. Ya, kemudian dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai dagu. Nah, jadi yang dibasuh adalah bagian-bagian tersebut di antara kedua telinga, ya, wajah di antara dua telinga, kemudian dagu, antara dagu dengan batasan rambut tumbuhnya rambut kepala atau di atas dahi, ya. Jika laki-laki, ya, memiliki jenggot, ya, bulu rambut di dagu, maka wajib diselai-selai agar air wudhu bisa masuk. Nah, membasuh wajah ini gerakannya sama, diulang sampai 3 kali. Setelah kita selesai membasuh wajah, akan dilanjutkan di gerakan membasuh tangan. Nah, jadi membasuh tangan ini harus kita perhatikan juga, apakah pada tangan kita itu ada solasi yang tertempel atau mungkin kotoran-kotoran yang masih tertempel, maka harus kita bersihkan dengan benar. Bahkan kuku, nah kuku kita ketika itu panjang bisa menjadi penghalang wudhu kita. Maka hendaknya sebelum berwudhu perhatikan kuku ini harus sudah terpotong, gitu ya, sehingga air wudhu bisa benar merasuk ke seluruh anggota bagian tangan. Nah, bagaimana gerakan tangan, membasuh tangan ini? Ya, jadi dimulai dari tangan kanan dulu dan dimulai dari ujung jari-jari menuju siku. Jadi dari atas, ya, atasnya itu adalah jari-jari tangan, kemudian menuju air itu menuju ke bawah dari siku, ya. 3 kali gerakan tangan kanan, kemudian baru dilanjutkan gerakan tangan kiri 3 kali, ya. Harus kita pahami harus sampai siku dan tidak ada batas sebesar biji beras pun itu bisa menyebabkan tidak sempurnanya wudhu kita, ya. Kenapa seperti itu? Ya, ternyata kalau di dalam dunia medis, ya, walaupun kita nggak boleh mengambil hikmah ibrah di baliknya ini, ketika kita melakukan gerakan membasuh tangan ini dari ujung jari-jari, ya, kemudian dialirkan air tersebut menuju ke siku, dibasuh sampai bersih, ibrahnya adalah maka jari-jari kita itu akan benar-benar bersih ketika hendak memegang suatu makanan, ya. Kalau dokter itu berarti kan ketika hendak melakukan suatu operasi maka benar-benar steril jari-jarinya. Nah, maka padahal Rasulullah saat itu, ya, tidak kuliah di kedokteran, ya, tapi Rasulullah tahu dari mana? Pasti dari Allah. Nah, setelah kita selesai melakukan gerakan basuh tangan, maka dilanjutkan kepada mengusap sebagian kepala. Nah, kalau kita pakai mazhab Syafi'i, mengusapnya sebagian kepala. Kalau pakai Maliki, maka mengusapnya seluruh bagian kepala sampai tengkuk leher atau belakang leher bagian belakang. Kemudian kembali langsung dilanjut ke gerakan telinga. Nah, tapi kita kan pakai mazhab Syafi'i, maka bagaimana gerakannya? Nah, jadi kalau kemarin sudah kita bahas gerakan mengusap kepala ini adalah
minimal ya, ada ulama menyebutkan 3 helai rambut ya, itu boleh, tapi itu adalah sebagian kecil. Nah, paling tidak ya usaplah air itu ke sebagian kepala, atas kepala. Jadi ada dalilnya ketika Rasulullah itu melakukan wudhu, saat itu Rasulullah memakai sorban, dan Rasulullah tidak melepas sorban tersebut ketika melakukan wudhu. Dan pada gerakan mengusap bagian kepala, Rasulullah hanya mengusapkan sebagian rambut kepala ya, jadi tidak seluruhnya. Dan gerakan ini dilakukan 3 kali ya, jadi mengusap sebagian kepala 3 kali ya, jadi boleh hanya mungkin bagian pinggirnya atau bagian ujungnya. Nah, kalau Imam mazhab Hanafi itu 1/4 bagian kepala. Nah, kalau kita kan pakainya mazhab Syafi'i. Nah, begitu untuk gerakan mengusap sebagian kepala. Selanjutnya adalah basuh telinga. Nah, jadi gerakan basuh telinga ini dilakukan secara bersamaan ya, telinga kanan dan telinga kiri bersamaan. Jadi tangan kanan membasuh telinga kanan, tangan kiri membasuh telinga kiri dengan cara jari telunjuk kita masukkan ke dalam telinga, membersihkan bagian dalam telinga ya, sedangkan jari jempol atau ibu jari itu mengusap bagian belakang telinga ya, dilakukan sebanyak 3 kali usapan. Jadi 3 kali usapan berarti 3 kali ambil air. Nah, itu tata cara untuk basuh telinga. Selanjutnya adalah basuh kaki. Nah, basuh kaki ini ya sama hampir mirip dengan yang tangan. Jadi dimulai dari kaki kanan 3 kali. Ya, ingat ini bukan disiramkan air tapi dibasuh. Ya. Gak boleh kalau kita cuman mengkucurkan air ke kaki. Tapi harus benar-benar dibasuh. Batasannya minimal sampai mata kaki ya, mata kaki, atau kalau pada gambar ya pada tangan itu ya, yang diusap tangan itu. Jadi di selai-selai jari kaki itu juga di selai-selai dibersihkan ya, dibersihkan kotoran-kotoran yang ada di kaki. Jadi sama, kalau kukunya panjang maka harus dipotong agar air untuk wudhu ini bisa benar-benar meresap di seluruh anggota kulit di bagian kaki. Nah, setelah selesai di bagian kanan, baru dilanjut di bagian kaki sebelah kiri 3 kali. Setelah itu ngapain? Nah, setelah membasuh kaki maka kita berdoa dengan doa selesai wudhu ya. Pasti antum sudah hafal ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Ya, ini terjemahnya kurang satu ya. Ya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci. Dan yang terakhir, anak ini nggak ada di layar, waj'alni min ibadikas sholihin, dan jadikanlah kami hamba yang solih. Nah, baik, ini video ini membahas terkait praktik berwudu. Semoga kita bisa mempraktikkan bagaimana cara berwudu dengan baik dan benar ya, bil khusus dengan mazhab Syafi'i. Tugas antum adalah ya mirip dengan tugas tayamum, yaitu mengirimkan video praktik wudu ya. Jika laki-laki maka wudunya harus pakai air ya. Kalau perempuan, jadi bagi antum yang perempuan maka
tidak perlu memakai air karena ini cuman video ya, takutnya nanti terekspos auratnya gitu ya. Jadi hanya gerakannya saja, dan Ustazah harapkan gerakannya benar-benar sesuai dengan apa yang sudah Ustazah jelaskan pada video ini. Oke, itu, dan antum kirimkan video itu pada nomor Ustazah yang sudah Ustazah cantumkan di Google Classroom. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.